Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Farhan Mukti, Amar Jeni, dan Rosyanuddin akan mempresentasikan mengenai manajemen lingkungan bangunan dalam mata kuliah manajemen proyek. Building and Environment Management merupakan manajemen lingkungan bangunan untuk menciptakan operasional gedung yang ramah lingkungan yang di sana diperlukan manajemen lingkungan bangunan sejak tahap perencanaan, desain, hingga finishing. Terbagi atas beberapa aspek, yaitu desain konstruksi berkelanjutan, home guideline, dan green activity. Desain konstruksi berkelanjutan, di sini yang dimaksudkan adalah hal-hal yang melibatkan seorang tenaga ahli dalam perencanaan bangunan dari awal hingga pada akhirnya nanti menjadi bangunan yang utuh. Hal tersebut memerlukan adanya sistem kesehatan dan sistem manajemen lingkungan yang baik, sehingga menjamin proses pembangunan tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya menciptakan bangunan yang bagus atau kokoh, namun juga melihat aspek-aspek keselamatan dari pekerja-pekerjanya. Panduan bangunan rumah di sini merupakan suatu informasi dasar dan panduan teknis rumah dan juga dokumen as-built drawing, sehingga pekerja maupun perencana itu tahu dan dapat memonitoring suatu bangunan itu baik atau tidak kualitasnya gitu. Selanjutnya ada aktivitas ramah lingkungan atau green activity. Di sini bisa dilakukan dengan mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah yang bisa dimanifestasikan seperti mengikuti kegiatan kerja bakti di wilayah tempat, misalkan kerja bakti di wilayah RT atau RW di suatu daerah yang terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misal warga di desa A, mereka membersihkan selokan sehingga air nantinya ketika hujan deras itu dapat mengalir dengan baik dan tidak melimpas di wilayah-wilayah yang tidak seharusnya, bisa di jalan atau di tempat-tempat lain yang hal tersebut dapat merugikan bagian-bagian yang lain gitu. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Di sini sampah yang diolah adalah organik dan anorganik. Misalkan sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos melalui sistem suatu proses composting, sehingga si sampah ini tidak langsung dibuang begitu saja ke lingkungan, namun bisa bermanfaat gitu atau dapat kembali digunakan. Selanjutnya ada sistem keamanan. Nah, di sini itu diupayakan sehingga suatu keamanan di suatu bangunan itu dapat terjamin, dan juga ada juga bencana yang perlu dilakukan tindakan-tindakan preventif seperti pembangunan jalur akses mobil pemadam kebakaran, sehingga ketika suatu bangunan itu mengalami kebakaran, si mobil pemadam kebakaran ini dapat masuk langsung ke dekat-dekat bangunan yang terbakar dan bisa langsung memadamkan. Selanjutnya ada desain rumah tumbuh. Desain rumah tumbuh perlu adanya suatu perencanaan yang baik sehingga dapat mengakomodasi, mengoptimalisasi rumah yang akan dibangun. Hal tersebut dapat bermanfaat dan dapat berimpact pada nantinya terhadap kualitas di bangunan itu. Tidak hanya bangunannya itu indah, namun dapat memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan kesehatan, keselamatan dalam proses konstruksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dengan baik. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.